Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk berkumpul kembali di Masjid Al-Fajri setelah sekian waktu karena terhalang Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk kembali untuk bermajlis ilmu pada malam hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sejarah manusia pilihan Nabi kita, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan malam ini kita masuk atau masih membahas tentang Ghazawatun Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar, perang pasukan kaum muslimin melawan tentara Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya peperangan melawan Yahudi di zaman Rasul itu terjadi 4 kali. Pertama, peperangan melawan Bani Qunaiqah. Sebabnya karena orang Yahudi Bani Qunaiqah melecehkan kehormatan seorang wanita muslimah di pasar. Sementara mereka sudah ada perjanjian dengan Rasul di bawah naungan Piagam Madinah. Sebab itulah Rasul menyerang Bani Qunaiqah. Kemudian perang melawan Bani Nadir. Perang melawan Bani Nadir ini sebab Yahudi Bani Nadir hendak membunuh Rasul dengan cara curang. Jadi ketika para pembesar mereka hendak melakukan musyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di Bani Nadir, maka mereka bersiasat, nanti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama kita, perhatikan tempat duduknya. Naiklah salah seorang di antara kalian ke atap, bawa batu besar, jatuhkan tepat di kepalanya. Tapi rencana busuk ini keburu ketahuan karena Jibril alaihi salam memberitahu dalam perjalanan Rasul ke Bani Nadir. Maka Rasul tidak jadi berangkat ke Bani Nadir, kemudian malah kembali dan membawa pasukan. Akhirnya terjadi perang melawan Bani Nadir. Kemudian perang yang terakhir melawan Bani Quraidah. Dan ini 3 kabilah Yahudi besar yang ada di kota Madinah. Bani Qunaiqah yang paling besar, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebenarnya ketika mereka perang melawan kaum muslimin disebabkan karena kompor daripada Yahudi Khaybar. Makanya malam ini kita akan bicara tentang perang Khaybar. Jadi sebab pengkhianatan Bani Quraidah itu karena diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Ketika terjadi perang Ahzab,
perang yang sangat menakutkan bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak kaum muslimin harus dikeroyok oleh berbagai macam kelompok dari luar Madinah, di antaranya musyrik Arab, musyrik Mekah, kemudian Ghatafan, kemudian Yahudi, belum lagi orang-orang munafik yang berkhianat. Sehingga kemudian orang-orang Quraidah ini, Bani Quraidah, mengkhianati perjanjian dan ikut terlibat dalam pengepungan di perang Ahzab. Lah sebab pengkhianatan Bani Quraidah inilah, maka Nabi SAW langsung memutuskan bahwa Quraidah harus diserang. Itu pun atas perintah Allah lewat Jibril. Ketika Allah menangkan perang Ahzab, baru selesai perang Ahzab, Nabi SAW sedang mandi. Tiba-tiba Nabi SAW dipanggil oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai sahabat Dihyatul Kalbi, memerintahkan Nabi SAW untuk membawa pasukan. Untuk baru selesai perang, lelahnya belum hilang, lukanya masih menganga, mereka belum istirahat, mereka baru saja menang. Tiba-tiba kemudian disuruh bergerak. Tapi itulah keimanan para sahabat, sami'na wa ata'na. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Serbu Bani Quraidah, dan jangan solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka perang yang keempat inilah yang kita akan bahas, perang melawan Yahudi terakhir yang disebut dengan perang Khaybar. Bagaimana kisah perang Khaybar ini? Dan bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar? Bagaimana peristiwa-peristiwa yang menarik di perang Khaybar ini? Kan nanti ada banyak peristiwa yang bisa kita ambil petik pelajaran dalam perang ini, dan juga munculnya mukjizat Nabi SAW perang ini sampai menikahnya Rasul dengan seorang wanita Yahudi namanya Safiyah, sampai kepada cerita upaya Nabi SAW akan diracun oleh seorang wanita yang bernama Zainab bintul Haris. Jadi banyak kisah dalam perang Khaybar yang menarik kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khaybar adalah satu kota yang sangat maju di zaman Rasul, yang dikuasai orang-orang Yahudi. Dan Khaybar ini penuh dengan benteng, karena orang Yahudi itu suka buat benteng. Supaya musuh tidak mudah masuk, maka banyak dibuat benteng-benteng yang mengelilingi kota Khaybar ini. Belum lagi Khaybar ini kota subur, sehingga kemudian aliran-aliran air itu sangat menyuburkan di Khaybar ini, sehingga orang-orang Yahudi itu mampu mereka menyimpan makanan yang bisa dimakan bertahun-tahun. Intinya bahwa Khaybar itu negeri kaya di zaman itu, penghasil kurma terbaik yang terletak dekat kota Madinah. Tetapi walaupun demikian, orang-orang Yahudi Khaybar ini provokator. Mereka yang suka menyulut peperangan untuk melawan Nabi SAW. Mereka suka mengompori orang-orang musyrik, bahkan sesama Yahudi mereka kompori untuk melawan Nabi SAW. Salah satunya yang masyhur dalam perang Ahzab yang sudah saya tadi jelaskan. Adapun perang Khaybar ini adalah perang murni antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW langsung. Kemudian Ali bin Abi Thalib pembawa bendera, kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini para pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak menuju Khaybar. Adapun Khaybar sendiri,
orang Yahudi ini dipimpin oleh seorang pemberani Yahudi namanya Marhab bin Abi Zainab. Marhab ini jagoannya Yahudi. Nanti akan kita kisahkan bagaimana mubarazah perang tanding antara Marhab dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi dialah pemimpinnya. Adapun dari segi pasukan tentu beda jauh. Biasa kaum muslimin itu pasukannya sedikit. Karena pasukan di perang Khaybar itu Rasul hanya membawa pasukan 1.800 pasukan saja. Sementara Khaybar sendiri memiliki pasukan tangguh itu 10.000 tentara Yahudi yang ada di Khaybar. Belum lagi kemudian digabung dengan Ghatafan. 400 tentara Ghatafan bergabung kepada Yahudi Khaybar. Artinya tidak imbang dari segi pasukan. Tetapi sekali lagi kemenangan bukan karena banyaknya jumlah. Kemenangan itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanggal kejadiannya, ada yang mengatakan Khaybar berdasarkan pendapat Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa Khaybar atau perang Khaybar terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Jadi Rasul sudah menetap di Madinah 7 tahun. Tepat di bulan Muharram tercetus perang Khaybar. Ada yang mengatakan perang Khaybar terjadi bulan Safar, atau terjadi di bulan Rabiul Awal, masih tahun ke-7 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa perang Khaybar itu terjadi di bulan Jumadil Ula pada tahun ke-7 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tahun ke-6. Tapi pendapat yang masyhur, perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram, 20 hari setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah antara Rasul dan juga orang-orang musyrik Mekah karena tidak bisa umrah, kemudian tercetus perjanjian Hudaybiyah, Rasul pulang ke Madinah. Lah setelah 20 hari dari perjanjian itulah meletus perang Khaybar. Makanya Nabi SAW tahu, karena yang dihadapi ini bukan tentara kaleng-kaleng, tentara tangguh, orang-orang Yahudi memang ahli perang, ahli strategis. Maka pasukan yang dibawa Nabi SAW tidak banyak, hanya orang-orang pilihan saja. Jadi yang 1.800 pasukan Rasul itu adalah pasukan-pasukan dari jumlah pasukan yang ikut berbaiat di bawah pohon dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Rasul tidak mau menambah dari pasukan itu. Walaupun kemudian banyak di antara para sahabat yang mendaftar menjadi tentara perang, tapi ditolak Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa ini pasukan khusus, tidak boleh dicampuri dengan pasukan lain. Apalagi pasukan yang memang niatnya ingin mencari ghanimah, ataupun mereka orang-orang lemah atau orang-orang yang baru masuk Islam, tidak dilibatkan oleh Rasul. Jadi benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam melibatkan orang-orang yang kokoh imannya, yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah, dan juga yang terlibat baiat di bawah pohon atau disebut dengan baiatur ridwan. Itulah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa Rasul bergerak menuju Khaybar. Berarti memang ini pasukan khusus gitu ya, yang kuat-kuat imannya saja yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Khaybar ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepadamu wahai Muhammad harta rampasan perang yang banyak yang akan kamu dapatkan dan kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang itu untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan dirimu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Artinya Nabi SAW sudah dapat gambaran dia akan menang, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasul kemenangan ini. Maka Nabi SAW kemudian bergerak menuju Khaybar. Ketika Nabi SAW bergerak menuju Khaybar, maka Nabi SAW ketika melihat benteng Khaybar, Nabi SAW berdoa, dan doa ini menjadi sunnah bagi kita semuanya. Apabila kita pulang kampung, kemudian melihat gerbang kampung kita, antum kan pulang kampung nih lebaran gitu ya, ke Medan, ke Jawa Barat, Jawa Timur, ke Alor, kemana gitu ya. Lah ketika sampai di daerah antum kemudian melihat gerbang daerah yang antum akan masuki, maka disunahkan membaca doa ini. Karena Nabi SAW ketika melihat benteng Khaybar dari kejauhan, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW berdoa, Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna as'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kata Nabi SAW, ya Allah, Tuhan pemilik 7 langit dan penghuni yang dinaunginya, Tuhan pemilik 7 lapis bumi dan apa yang dipikulnya, Tuhan setan-setan dan apa yang disesatkannya, dan Tuhan angin serta apa yang diterbangkannya. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan daerah ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa yang penduduknya, dan kejahatan. Dari sini Al-Imam An-Rahimahullah Ta'ala mengatakan termasuk daripada sunnah Nabi SAW, apabila kita memasuki sebuah daerah, maka kita disunnahkan untuk membaca doa ini. Lah Nabi SAW ketika sudah melihat gerbang Khaybar, para petani yang berada di luar Khaybar itu sedang bercocok tanam, orang-orang Yahudi. Kemudian dikejutkan dengan kedatangan Rasul dan tentaranya. Tiba-tiba para petani ini mengatakan, Ja'a Muhammadun wal khamis, telah datang Muhammad dan pasukannya. Akhirnya seluruh para petani Yahudi bubar mereka, lari dari sawah-sawah dan ladang-ladang mereka, masuk ke gerbang-gerbang mereka. Mereka tutup jendela dan pintu rumah mereka serta gerbang mereka, ketakutan dengan tentara Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW kemudian membariskan pasukan dekat dengan gerbang. Seorang sahabat namanya Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita letakkan pasukan di sini, maka tentara Yahudi Khaybar itu mereka biasa memanah dari gerbang-gerbang mereka, dan jarak panah mereka itu dekat dengan kita. Boleh jadi jarak panah itu sampai kepada kita panah-panahnya. Sebaiknya kita mencari tempat yang aman wahai Rasul. Kemudian sahabat ini mengatakan, tetapi apakah ini sebuah wahyu yang turun dari Allah? Allah merintahkan kita untuk kumpul di sini, ataukah ini hanya sekedar ijtihadmu wahai Rasul?
Apa ini hanya sekedar pemikiranmu hai Rasul? Kata Rasul, tidak, ini pemikiran saya, ijtihad saya, bukan wahyu. Akhirnya kemudian sahabat ini mengarahkan sebaiknya jangan di sini. Maka Nabi SAW pun menuruti ide daripada seorang sahabat ini. Artinya Nabi tidak keras kepala, tidak diktator. Apa maunya di sini, tidak. Rasul tetap melihat kemaslahatan. Kalau ini bukan wahyu masih bisa dirundingkan, gitu maksudnya. Maka Nabi SAW kemudian beralih ke tempat lain, ke tempat di mana panah tidak sampai ketika ditembakkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kemudian mengatur strategis perang. Kita tahu bahwa benteng Khaybar ini sulit untuk diruntuhkan karena besar dan juga kokoh, sehingga mengepung sebuah daerah kalau tidak jebol-jebol benteng ini bisa mengalami kekalahan, ikhwan. Karena mengepung dengan waktu yang lama ini kan perlu perbekalan, perlu makan, perlu minum, dan begitu seterusnya, kan begitu. Sampai-sampai para sahabat Nabi SAW akibat pengepungan ini mereka kelaparan. Lah ketika mereka kelaparan, akhirnya mereka hampir menyembelih keledai-keledai peliharaan mereka. Kemudian mereka, sebagian mereka sudah menyembelih keledai-keledai peliharaan mereka, tiba-tiba datang larangan. Allah dan Rasulnya melarang tidak boleh memakan keledai peliharaan, karena itu bagian daripada binatang kotor, tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali kalau keledai liar, tidak masalah. Kalau keledai dipelihara dan biasa digunakan untuk mengangkut barang, maka tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Sehingga kemudian para sahabat harus makan apa mereka dalam pengepungan ini. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, keringanan, boleh memakan daging kuda. Akhirnya mereka pun menyembelih kuda-kuda mereka supaya mereka tidak kelaparan. Dari sinilah maka halal memakan daging kuda. Tetapi tidak boleh untuk kurban. Kurban itu hanya boleh dengan kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Kuda tidak masuk. Lah setelah kemudian para sahabat Nabi SAW kelelahan, keletihan, terkadang Abu Bakar Siddiq membawa pasukan kecil berusaha untuk menjebol benteng, tidak bisa. Terkadang Umar membawa pasukan kecil untuk menjebol benteng, tidak bisa. Jadi upaya dan usaha itu hampir sia-sia. Sampai pada suatu malam Nabi SAW diwahyukan bahwa besok akan terjadi kemenangan besar. Ketika Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya di malam itu, kata Nabi SAW, nanti malam, besok, kata Rasul, ada seorang laki-laki, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, la u'tiyanna rayatan. Kata Nabi SAW, besok saya akan pilih seorang laki-laki anak muda yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya, aku akan berikan bendera kemenangan kepadanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat Rasul ini tentu mengucapkan bukan dengan hawa nafsunya. Rasul itu mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika Rasul mengatakan besok akan mengalami kemenangan, sahabat yakin. Dan kemenangan itu di tangan seorang laki-laki pemegang bendera. Makanya keesokan harinya seluruh para sahabat berkumpul tuh. Mereka berangan-angan dan bercita-cita satu di antara mereka yang memegang bendera itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab hadir berdesak-desakan ingin dipilih Rasul yang memegang bendera itu. Kata Umar, sebenarnya aku paling tidak suka menjadi seorang pemimpin kecuali hari ini, katanya. Aku ingin sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan bahwa kemenangan akan didapat.
oleh seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ini kan rekomendasi namanya. Coba, Rasul yang mengatakan laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Oke lah, kalau hanya sekedar mencintai Allah dan Rasulnya, kita pun bisa ngomong. Anda cinta kepada Allah? Oh cinta. Anda cinta kepada Rasul? Cinta sekali. Pertanyaannya, apakah Allah mencintai Anda dan Rasulnya juga mencintai Anda? Belum tentu. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan orang ini dicintai Allah, dicintai Rasul, mencintai Allah, mencintai Rasul, ini sebuah keutamaan besar di dunia dan di akhirat. Makanya wajar 1.800 orang berdesak-desakan, lo bayangkan, hanya ingin ditunjuk mereka lah pemegang bendera. Sampai Umar itu yang memiliki badan besar berdesak-desakan di situ. Tiba-tiba Nabi SAW mencari orang yang tidak ada dalam pasukan yang berdesak-desakan itu. Kata Rasul, "Aina Ali?" Di mana Ali? Gitu. Ali nggak ada. Aina Ali? Di mana Ali? Maka orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, Ali sedang sakit matanya." Ya wajar ya, di padang pasir. Kalau ada angin mungkin kelilipan atau apa ya, akhirnya matanya sakit sampai Ali tidak bisa melihat. Intinya sakit matanya. Maka Nabi SAW mengatakan, para sahabat, kalau gitu itu ni Ali, ya, datangkan kepadaku Ali. Maka kemudian sebagian sahabat memapah Ali radhiyallahu anhu dari tendanya menghadap Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW fabasaka wajha. Rasul pun kemudian meludahi wajahnya. Rasul meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an. Apa yang terjadi? Fabari'aka allam yakun, maka Ali pun sehat seolah-olah dia belum pernah terkena sakit mata. Disinilah ada mukjizat Rasul, bahwa ludah Nabi SAW itu obat. Ya, karena jasad Rasul itu berkah. Jasad Rasul itu berkah. Rasul itu kalau dicukur, maka bekas cukuran rambutnya sahabat itu ribut untuk mengambil rambutnya, itu disimpan sebagai berkah. Kalau Nabi SAW berwudu, sisa wudunya itu semua diambil, ada yang diminum, ada yang dibanjurkan, ada yang diolas-oles ke badannya, berkah. Sampai hampir perang hanya mengambil sisa wudu Nabi SAW, air wudu, sampai kepada air ludah Rasul itu berkah. Makanya bisa menjadi obat dan mampu mengobati kedua sakit mata Ali radhiyallahu an sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan. Kemudian Nabi SAW, orang dulu kan kalau peperangan itu biasa ada namanya mubarazah. Ketika Rasul SAW berhasil menjebol benteng di tangan Ali radhiyallahu anhu, maka sistem perang dulu itu kalau sudah berhadapan-hadapan pasukan, tidak langsung saling menyerang, tidak, tapi ada namanya adu tanding, atau dalam bahasa Arab disebut mubarazah. Mana jagoanmu, ini jagoan gua. Rupanya dari jagoan Yahudi itu memang langsung dihadapkan pemimpin mereka, jagoan mereka yang dikenal luar biasa gitu kehebatannya, namanya Marhab ibn Abi Zainab. Itulah jagoan orang-orang Yahudi, langsung ke depan. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat Ansar namanya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu an, langsung menjadi adu tanding dari kaum muslimin. Ingat, orang-orang dulu biasanya untuk mengedonkan perasaan orang, mereka selalu melantunkan bait syair, karena syair itu bagi mereka semacam media hari ini. Orang mendengar syair bisa menangis, orang mendengar syair bisa dendam, orang mendengar syair bisa lemah, orang mendengar syair bisa kuat,
Orang mendengar syair bisa berperang, orang mendengar syair bisa ribut. Syair itu media untuk membangkitkan dan melemahkan. Maka Marhab ketika itu maju, kemudian dia melantangkan syairnya dan mengatakan, qad alimat Khaybaru anni marhabu, syakis silahi batalun mujarrabu, ilal khurubu aqbalat talahabu. Kata Marhab, jagoannya Yahudi, mengatakan, Khaybar telah tahu sesungguhnya aku seorang Marhab, orang yang sangat pandai memainkan senjata, seorang pahlawan pemberani. Ketika peperangan datang, bagaikan api yang menyala-nyala. Maka dijawab oleh Salama ibn Aqwa radhiyallahu an. Dia menjawab tantangan siapa? Tantangan Marhab. Maka dia pun kemudian mengatakan, qad alimat Khaybaru anni amirun syakis silahi batalun mughamirun. Katanya Salama ibn Aqwa radhiyallahu an mengatakan, atau Amir ibn Aqwa radhiyallahu an mengatakan, Khaybar telah tahu sesungguhnya aku Amir, orang yang sangat pandai dalam memainkan senjata, seorang pahlawan pengacau dalam peperangan. Kalau engkau berani, hadapi aku. Akhirnya majulah Marhab, jagoan Yahudi, melawan Amir ibn Aqwa, jagoan dari Ansar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Amir ibn Aqwa, paman daripada Salama ibn Aqwa, meninggal di tangan Marhab, kalah. Sekali tebas meninggal dia, Amir ibn Aqwa ini. Ketika Amir ibn Aqwa meninggal dunia, karena memang secara fisik Marhab lebih besar, artinya tidak imbang begitu ya. Sehingga sahabat Nabi SAW sebagian mereka kemudian membuat isu dan mengatakan, sungguh Amir telah sia-sia hidupnya. Amir telah sia-sia hidupnya, dia telah bunuh diri. Maka kemudian Salama ibn Aqwa radhiyallahu an menceritakan pamannya yang dikatakan oleh sahabat dia telah sia-sia karena mengorbankan dirinya dan bunuh diri. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Amir mati sia-sia? Karena dia mati di tangan siapa? Di tangan Marhab, jagoan Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kadzab, dusta orang itu, dusta orang itu. Sesungguhnya Amir adalah orang yang akan dapat 2 pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kenangan sewaktu berjalan bersama Amir ibn Aqwa dalam perjalanan menuju Khaybar. Kata Nabi SAW, ketika keluar kami bersama pasukan, kemudian Amir ibn Aqwa pun tiba-tiba membimbing pasukan perang, melantunkan bait-bait syair dan mengatakan, tallahi, tallahi, laulallahu mahtadaina, wala tasaddaqna wala sallaina. Dia mengatakan, tallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kemudian dia mengatakan, fasabbitil aqdam in laqaina wa anzilna sakinatan alaina, ila akhir syair. Amir ibn Aqwa membimbing para sahabat yang lain untuk mengucapkan, demi Allah, kalau bukan karena Allah tentu kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan sedekah dan tidak akan salat. Ya Allah, tetapkanlah kaki-kaki kami apabila berjumpa dengan musuh, dan berikanlah ketenangan kepada hati-hati kami. Sehingga seluruh para sahabat mengikuti ucapannya Amir ibn Aqwa dalam perjalanan menuju Khaybar itu. Makanya Nabi SAW mendoakan Amir sebelum wafatnya, semoga Allah mengampuni dosamu. Ingat, kalau Nabi SAW mendoakan kepada seorang sahabat saat hendak perang dengan kalimat ampunan, berarti sahabat itu dipastikan mati syahid. Makanya Amir kemudian meninggal mati syahid di tangan Marhab. Lah ketika kemudian Amir kalah di tangan Marhab, Marhab semakin sombong itu. Kemudian berteriak di hadapan pasukan Rasul, siapa lagi yang bisa menghadapi diriku?
Kemudian dia bersesumbar dan mengatakan dengan perkataan yang sama, qad alimat Khaybaru anni marhabu syakis silah batalun mujarrabu idil hurubu akbalat talahabu. Marhab mengatakan, sesungguhnya Marhab, seluruh orang-orang Khaybar tahu siapa Marhab. Kemudian Ali radhiyallahu an tiba-tiba datang dan mengatakan, akulah lawanmu, kata Ali radhiyallahu an. Nah, sekarang baru imbang yang melawan Ali radhiyallahu an. Sebenarnya Ali ini jauh di bawah usianya Marhab, tetapi Ali radhiyallahu an diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan perang dan juga fisik yang kuat. Makanya ketika kemudian Amir gugur di tangan Marhab, Ali pun maju dan Ali pun menggertak Marhab dengan mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaythi ghabatin karihil mandara ufihim bisa'i kailas sandara. Kata Ali radhiyallahu an, tahukah kalian siapa aku? Ali radhiyallahu, dan ini menunjukkan sombong dalam peperangan boleh. Seseorang berlaku sombong dalam peperangan itu boleh untuk mengedonkan lawan, tidak masalah. Tapi sombong di dalam peperangan nggak boleh. Sebagaimana menipu dalam peperangan boleh, tapi di luar peperangan tidak boleh menipu. Maka dengan sombongnya Ali radhiyallahu an mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidara. Kata Ali radhiyallahu an, akulah orang yang diberi nama ibuku Haidarah. Haidarah itu nama dari nama-nama macan, nama singa. Haidarah itu, sayalah orang yang diberi nama oleh ibuku singa hutan. Nah gitu bahasanya. Kalaythi ghabatin karihin mandara, layaknya singa hutan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, ufihim bisa'i kailal sandara. Kata Ali radhiyallahu an, saya akan penuhi mereka dengan sa' ukuran yang sangat besar. Bahasa kita, kau jual, saya beli. Itu bahasanya. Kamu tantang, saya lawan. Itu ya. Maka Ali radhiyallahu an pun kemudian dijelaskan, fafalaqa ra'sa Marhab bisayfi wa kana al-fathu ala yadayhi. Tiba-tiba Ali menghunuskan pedang, kemudian Ali pun dengan sigap memukul kepala Marhab dan terbelah menjadi dua. Akhirnya Marhab pun mati di tangan Ali radhiyallahu anhu. Sejak itulah, karena pimpinan mereka meninggal, orang-orang Yahudi mulai kejut. Maka kaum muslimin kemudian berhasil kemudian merobohkan benteng ke benteng, pasukan ke pasukan dirobohkan oleh kaum muslimin. Ada yang langsung nyerah, ada yang berperang dulu, macam-macam. Intinya bahwa Khaybar kalah di tangan kaum muslimin. Dan ketika itu Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa yang menarik dalam perang Khaybar di tengah-tengah peperangan. Pertama, kisah seorang budak yang masuk surga padahal dia tidak pernah sujud walaupun satu kali. Jadi ketika tentara kaum muslimin mengarah ke Khaybar, datang seorang hamba Habasya, budak Habasya yang hitam, dan dia sedang menggembala kambing tuannya. Ketika kemudian dia melihat pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melewat di depan dia, dia pun bertanya, hamba sahaya yang sedang menggembala kambing ini, ila aina turidun, mau kemana kalian? Maksudnya tentara kaum muslimin. Maka para tentara mengatakan, nuqatilu hadzal ladzi nuqatilu Khaybar, kami hendak memerangi orang-orang Khaybar. Kemudian budak hitam ini ketika mendengar ada tentara yang hendak memerangi Khaybar, langsung bergegas pulang. Kemudian bertanya kepada tentara orang-orang Yahudi dan mengatakan, ma turidun, apa yang kalian hendaki dalam peperangan ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, nuqatilu hadzal ladzi yaz'am annahu nabi, kami hendak memerangi orang yang mengaku nabi. Jadi dia sudah dapat dua informasi gitu ya.
Maka ketika kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa kami akan berperang melawan orang yang mengaku nabi, kalimat nabi ini menjadi terngiang di hamba sahaya Habasyah ini. Akhirnya kemudian dia pun datang ke pasukan kaum muslimin mencari Nabi SAW. Kemudian setelah berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, betulkah engkau yang dikatakan orang-orang Yahudi bahwa engkau seorang nabi? Engkau mengaku-ngaku nabi?" Kata Nabi SAW, "Tidak, aku tidak mengaku-ngaku nabi, aku nabi. Aku adalah nabi." Kemudian hamba ini mengatakan, "Kalau engkau seorang nabi, engkau menyeru kepada ajaran apa?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ad'u ilal Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an ta'buda illallah." Kemudian Rasul menyebutkan ajaran-ajaran Islam. Aku menyeru manusia ke jalan Islam, dan aku menyeru manusia untuk bersyahadat alla ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, dan aku menyeru agar manusia tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian Rasul menjelaskan kepada hamba sahaya ini apa itu Islam, sampai akhirnya kemudian dia pun tertarik dan dia tiba-tiba mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya aku bersyahadat, aku beriman kepada kamu, apa imbalannya?" Dia minta imbalan gitu. Kata Nabi SAW, "Lakal jannah imitta ala dhalik." Kalau engkau mau bersyahadat dan masuk Islam, kupastikan kau masuk surga kalau engkau mati. Ketika dia mengatakan bahwa, dia mendengar Rasul mengatakan bahwa dia akan masuk surga kalau dia meninggal, dari situlah dia kemudian bersyahadat dan ingin mati syahid. Maka dia pun masuk dalam pasukan Nabi SAW, kemudian berperang bersama para sahabat Rasul. Akhirnya kemudian dia pun pupus dan mati syahid di tengah-tengah pasukan. Ketika Nabi SAW melihat hamba sahaya ini yang meninggal, yang barusan masuk Islam kemudian ikut tentara dan mati syahid, kata Rasul, "Laqad ra'aitu inda ra'sihi ithnataini minal huril in." Sungguh aku melihat di atas kepalanya dua bidadari dari sorga yang mengawalnya. Walam yasil lillahi sajdatan qad, padahal belum pernah satu sujud pun dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gitu ya. Akhirnya dia pun gugur dan masuk sorga. Kan enak gitu ya. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, masuk surga dapat bidadari. Ini pula yang dijadikan dalil para teroris itu. Itu ya. Para teroris itu kan begitu. Kalau bisa masuk surga langsung disambut bidadari surga kata. Makanya mereka sibuk mempersiapkan bom, lupa sholat, lupa ngaji, lupa apa-apa, yang penting gimana caranya mati gitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya, kasihan mereka. Mereka hanya berangan-angan ingin dapat bidadari, malah masuk neraka. Naudzubillah. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua tentang keikhlasan para sahabat Rasul. Jadi di saat peperangan itu datang seorang laki-laki dari Badui menemui Nabi SAW, kemudian ikut berjihad di perang Khaybar. Ketika kemudian pasukan dimenangkan dalam perang Khaybar ini dan mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka orang Arab ini, sahabat ini, dibagikan padanya bagian ghanimah harta rampasan perang, tetapi dia tolak, dia tidak mau. Dia bawa lagi tuh harta rampasan perang itu menuju Nabi SAW. Kemudian mengatakan, "Mahada ya Rasulullah." Apa ini maksudnya? Harta ini apa? Untuk apa ini? Maka Rasul mengatakan, "Qismun qasamtuhu lak." Itu bagian yang aku bagikan kepadamu sebagai ghanimah karena engkau sudah terlibat perang. Maka orang ini mengatakan, "Ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah." Demi Allah Rasul, aku mengikutimu bukan karena ini. Aku perang bukan karena ghanimah, bukan. Aku enggak mau. Walakin ittaba'tuka ala an armiha huna. Wa asyara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul.
Tetapi demi Allah wahai Rasul, aku ini hanya sekedar ingin memanah di tempat ini saja karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau engkau itu yang ingin engkau capai dan kau seorang pemanah, sekarang kau harus memanah sebelah sana. Akhirnya orang ini pun ketika perang berikutnya Rasul meletakkan orang ini di situ. Ketika melawan benteng Khaybar yang lainnya, Allah takdirkan dia pun terkena panah dan meninggal dunia. Kemudian Rasul tahu dan mengatakan, ha huwahu, apakah yang mati itu orang itu yang tadi tidak mau menerima ghanimah tadi? Maka para sahabat mengatakan, na'am wahai Rasul, ya itu dia. Maka Rasul mengatakan, sadaqallah fasaddaqahu, sungguh dia telah membenarkan Allah dan Allah pun membenarkan keimanannya. Sadaqallaha fasaddaqahu, dia sudah membenarkan Allah, maka Allah pun membenarkan dirinya. Maka Nabi SAW langsung mengkafani dengan jubahnya. Kemudian Rasul salat kepadanya. Kemudian Nabi SAW berdoa untuknya, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilik, qutila syahidan wa ana alaihi syahida. Ya Allah, ini hambamu yang keluar berhijrah di jalan, dia terbunuh mati syahid dan aku yang bersaksi bahwa dia telah mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah yang kedua dalam perang Khaybar. Termasuk juga kisah yang sudah saya kisahkan tadi tentang sahabat yang memakan keledai peliharaan dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh makan keledai peliharaan, kemudian diberikan rukhsah untuk memakan daging kuda. Termasuk juga musyawarah tadi. Nabi SAW bermusyawarah di tempat yang oleh Rasul kayaknya cocok, tetapi bagi sahabat tidak cocok karena ini bahaya. Akhirnya Nabi SAW pun beralih dan mengikuti pendapat para sahabat. Termasuk juga ada seorang wanita namanya Umayyah bintu Abi Salat. Dia ikut memanah, menjadi pemanah dalam perang Khaybar, padahal perempuan. Awalnya dia selaku dokter untuk mengobati luka-luka sahabat dan begitu seterusnya, tapi ketika terjadi peperangan, mau tidak mau dia pun terlibat. Akhirnya dia pun menjadi pemanah wanita di perang Khaybar, nama Umayyah bintu Abi Salat. Termasuk juga dilarang ketika sudah mendapatkan banyak tawanan, Nabi SAW dilarang untuk langsung menggauli seorang budak sampai dia haid dulu, karena dikhawatirkan budak itu hamil dari tuannya atau dari suaminya. Ketika tertawan dan jadi budak, maka tidak boleh digauli, karena Islam itu tidak boleh menggauli orang yang hamil. Maksudnya dalam dunia pernikahan pun tidak boleh seperti itu. Kalau antum menikah dengan seorang wanita, kemudian dia hamil, kemudian dicerai, maka iddahnya sampai melahirkan, kan itu. Ini pun terjadi di perang Khaybar. Termasuk juga mukjizat Nabi SAW yang meludahi kedua mata Ali radhiyallahu anhu. Kisah perang Khaybar ini masih panjang, ya Bang. Masih banyak kisah-kisah yang lainnya, karena ini pertemuan perdana. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena juga ada acara. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung.
Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung.